Di awal film, dua orang anak kecil terlihat sedang duduk di taman. Bocah laki-laki yang bernama Raku memberitahu gadis yang sedang bersedih ini bahwa dia akan segera pergi dari kampung itu. Dan sebagai perjanjian, Raku memberikan kalung dengan liontin kunci kepada gadis itu, yang mana jika mereka bertemu lagi kelak setelah mereka dewasa, maka Raku akan menikahinya. 8 tahun kemudian, saat ini Raku sudah bujang dan ada bawokan di dalam celananya. Diketahui bahwa si Raku ini ternyata berasal dari keluarga Yakuza Paksi Suegumi yang akan menggantikan posisi ayahnya kelak sebagai pemimpin Yakuza. Tetapi Raku sebenarnya tidak menyukai organisasi ayahnya dan dia tidak ingin menjadi seorang Yakuza yang identik dengan kekerasan. Asakara sewa shinee na. Sassato kaette koi. Suatu hari, Raku hampir terlambat masuk sekolah, tetapi untungnya dia berhasil masuk ke dalam sebelum gerbang tertutup. Di sisi itu, seorang gadis pirang juga terlambat dan tidak sengaja menyenggol Raku dengan keras hingga Raku terjatuh. Perseteruan semakin memanas karena gadis berambut pirang yang diketahui bernama Kirisaki Shitoge adalah murid pindahan dari New York dan akan menjadi teman sekelas SMA-nya Raku. Tidak hanya itu, gadis pirang ini juga ternyata adalah titisan hulak. Karena apa? Ia dapat melemparkan Raku dengan satu serangan saja. Di sisi lain, Raku ternyata menyimpan perasaan pada teman sekelasnya yang bernama Kosaki Onodera, yaitu seorang gadis yang lembut dan sangat feminim. Namun, Raku tidak pernah berani mengatakannya. Raku berharap Onodera adalah gadis yang memiliki kalung kunci yang menjadi pasangan liontinnya sewaktu kecil. Malam harinya, Raku kemudian diberitahu oleh ayahnya bahwa Paksi Suegumi terlibat perseteruan sengit dengan sebuah organisasi mafia besar di New York yang bernama Behip. Raku kemudian diperlihatkan keadaan beberapa antek ayahnya yang sedang terluka parah saat menghadapi anggota geng Behip. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan perseteruan antara Paksi Yakuza Suegumi dan Behip adalah dengan sebuah perjodohan. Ternyata di belakang Raku, ayahnya telah mengatur perjodohan untuknya dengan putri pemimpin geng Behip, dan jika ia menolak perjodohan tersebut, maka akan terjadi pertumpahan darah. Raku yang tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dijodohkan oleh ayahnya, hanya bisa menerima keputusan ayahnya dengan pasrah. Namun betapa terkejutnya dia ketika dia mengetahui bahwa gadis yang akan dijodohkan dengannya adalah Shitoge yang selalu membuat masalah dengannya. Di sisi lain, Shitoge yang sempat terkejutnya dengan Raku kemudian meminta untuk membatalkan perjodohan tersebut. Namun ayah Shitoge dan ayah Raku tetap mendesak keduanya untuk menjalin hubungan asmara meski berpura-pura. Hal itu demi kedamaian kedua keluarganya. Akhirnya Raku dan Shitoge terpaksa berpura-pura berpacaran dan menunjukkan kemesraan palsu di depan semua orang untuk menghindari pertumpahan darah. Namun pengawas Shitoge yang bernama Cloud sepertinya mengendus ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Pria tersebut terus mengawasi Raku dan Shitoge yang terlihat canggung saat berkencan karena keduanya hanya berpura-pura berpacaran. Singkatnya, kabar perjodohan Raku dan Shitoge telah menyebar di sekolah. Teman-teman sekelas mereka tampak menyambut sepasang kekasih ini dengan gembira, meskipun Raku berusaha menghindar karena ia menyukai seorang gadis di kelas. Di sisi lain, Onodera terlihat kecewa karena ia sebenarnya diam-diam juga menyukai Raku. Sementara itu, Cloud yang masih mencurigai bahwa percintaan Raku dan Shitoge hanyalah settingan, memutuskan untuk terus mengawasi mereka berdua bahkan hingga ke sekolah.
Kehadiran Cloud di sekolah membuat Shitoge tidak nyaman karena membuatnya dijauhi teman-temannya. Di sekolah lamanya, Shitoge juga tidak memiliki teman karena Cloud selalu berada di sisinya, sehingga semua orang menghindarinya karena takut akan reputasi Cloud dan ayahnya. Raku yang melihat hal ini merasa kasihan pada Shitoge. Ia juga mengalami kejadian serupa ketika ia selalu dikawal oleh anggota Yakuza yang diperintahkan oleh ayahnya. Raku kemudian menghampiri Shitoge yang sedang sendirian di kelasnya dan memberikan sebuah buku catatan yang berisikan identitas dan data semua teman sekelasnya. Raku kemudian menyarankan kepada Shitoge agar ia tetap berusaha berteman dekat dengan teman-teman sekelasnya. Shitoge yang kembali bersemangat segera mengikuti saran Raku. Namun tak disangka salah satu temannya menjatuhkan buku catatan siswa yang ditulis oleh Shitoge dan mengira bahwa ia berniat untuk membunuhnya. Murid tersebut segera melaporkan hal itu kepada teman-temannya yang lain. Namun, Onodera yang segera mengetahui bahwa Shitoge menuliskan data murid di kelas tersebut untuk mengenal teman-temannya lebih baik, kemudian mengundang Shitoge untuk masuk dan menceritakan hal-hal lain tentang dirinya sehingga mereka bisa menjadi teman dekat. Shitoge kemudian menjadi sangat senang karena akhirnya dia mendapatkan teman baru. Keesokan harinya, kelas Raku kedatangan murid baru bernama Marika Tashibana yang sangatlah cantik. Marika adalah putri dari seorang komisaris polisi yang juga selalu dijaga seperti Shitoge. Everybody, mite kure! Ore no! Watakushi to kekkon shite kudasai. Dochira-sama? Masaka? Namun yang membuat heboh adalah Marika secara terang-terangan mengakui sebagai tunangan Raku dan akan menikahinya. Sontak hal ini membuat Raku sangat terkejut karena merasa tidak mengenal Marika. Namun ketika Raku tidak sengaja melihat rantai kalung yang dikenakan oleh Marika yang dikiranya adalah kalung dengan liontin kunci, ia menduga bahwa Marika adalah gadis yang dijanjikannya sewaktu kecil. Kehadiran Marika segera menarik perhatian Cloud yang menuntut penjelasan dari Raku. Raku kemudian menyangka bahwa Marika adalah kekasihnya dan bersikeras bahwa ia tidak mengenal gadis tersebut. Oi, Shi! 屋上に来い。 Tidak ingin ketahuan bahwa ia hanya berpura-pura berpacaran dengan Shitoge, Raku kemudian berusaha meyakinkan Cloud bahwa ia hanya mencintai Shitoge dengan akting yang sangat bagus. Shitoge sendiri mengira bahwa Raku benar-benar jatuh cinta padanya. Entah mengapa, ia justru merasa bahagia yang menyiratkan bahwa Shitoge juga menyimpan perasaan yang sama pada Raku. Sejak kejadian itu, Raku dan Shitoge menjadi lebih dekat dan jarang bertengkar. Hingga suatu hari, Raku kemudian bercerita tentang dirinya yang telah membuat janji pernikahan dengan seorang gadis dengan kalung kunci dan liontin sebagai buktinya. Raku mengatakan bahwa ia akan terus mencari gadis itu untuk memenuhi janjinya. Shitoge tampaknya tidak terlalu memikirkan hal itu karena dia sendiri bahkan belum memikirkan tentang pernikahan meskipun dia telah bertunangan dengan Raku. Suatu hari, Raku, Shitoge, dan Onodera ingin belajar bersama di rumah Raku. Shitoge kemudian datang ke rumah Raku bersama para anggota geng Behip yang berpakaian rapi dengan setelan jas dan dasi. Sementara itu di rumah Raku, para anggota Yakuza dari faksi Suegumi juga bersiap-siap untuk mengawal calon pemimpin klan Yakuza. Situasi menjadi semakin tegang ketika Marika tiba-tiba datang bersama detasemen khusus dari kepolisian yang ditugaskan untuk melindungi putri komisaris polisi di markas gangster. Namun, para anggota Yakuza mengurung Raku dan Shitoge di sebuah gudang yang gelap agar mereka bisa bercumbu dan menjadi lebih intim. Nyatanya, Shitoge justru tersisa di sana karena ia takut akan kegelapan dan hanya meringkuk ketakutan sambil memeluk Raku.
Alih-alih menenteramkannya, Raku malah mengejek Shitoge yang tomboy dan sok jagoan tapi ternyata takut kegelapan. Adegan kemudian berpindah untuk memperlihatkannya Onodera yang sedang berada di rumahnya. Terungkaplah bahwa Onodera adalah anak perempuan yang mengikat janji pernikahan dengan Raku dan memiliki kalung dengan liontin kunci yang disimpannya di dalam kotak. Onodera sengaja tidak pernah mengungkapkan fakta ini kepada Raku dan hanya berusaha membuat Raku mengenangnya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengusulkan tema Romeo dan Juliet dalam pementasan drama yang akan diadakan pada festival budaya sekolah, karena kisah Romeo dan Juliet pernah disebut-sebut oleh Raku saat mereka berjanji saat masih kecil. Tema tersebut langsung disetujui oleh wali kelas dan teman-teman sekelasnya. Raku segera menobatkan dirinya sebagai Romeo, namun yang terpilih menjadi Juliet bukanlah Onodera melainkan Shitoge. Meskipun merasa kecewa, Onodera tetap mendukung Raku dan Shitoge berperan sebagai Romeo dan Juliet. Raku dan teman-temannya kemudian memutuskan untuk melakukan latihan untuk drama Romeo dan Juliet di sebuah villa yang terletak di pegunungan. Pada malam hari, setelah selesai latihan, Raku dan teman-temannya memutuskan untuk ikut bermain di rumah hantu. Onodera merasa bahwa ini merupakan kesempatan yang baik untuk mendekati Raku karena mereka berpasangan dalam permainan itu. Namun tidak disangka, salah satu teman mereka mengatakan bahwa Shitoge tersesat di hutan dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Raku yang sudah mengetahui bahwa Shitoge sangat takut akan kegelapan kemudian beralih menyusuri hutan dan akhirnya berhasil menemukannya yang sedang meringkuk ketakutan. Setelah itu, Raku menghabiskan waktu bersama Shitoge sambil menikmati pemandangan langit malam. Shitoge yang diam-diam menyukai Raku mencoba mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan bahwa mereka benar-benar sepasang kekasih. Namun, Raku yang tidak peka malah menginjek Shitoge dan mengatakan bahwa mereka tidak cocok sebagai sepasang kekasih. Merasa sedih karena cintanya bertepuk sebelah dada, Shitoge kemudian kembali ke penginapan. Namun di sana ia kembali harus menahan kesedihannya saat melihat Onodera mengenakan kalung dengan liontin kunci. Persis seperti yang diceritakan Raku kepadanya tentang gadis yang mengikat janji pernikahan dengannya. Shitoge yang akhirnya menyadari bahwa Raku dan Onodera saling menyukai, akhirnya memutuskan untuk mengalah dan mengundurkan diri dari perannya sebagai Juliet agar Onodera dapat menggantikannya. Tidak hanya itu, ia juga berencana untuk segera kembali ke New York. 本当大変だったんだから恋人のふりするのジュリエット頑張ってね Keesokan harinya, Raku dan teman-temannya melakukan latihan terakhir sebelum pementasan. Namun, sebuah insiden terjadi ketika Onodera tiba-tiba terjatuh dan kakinya terbentur tangga. Karena kejadian buruk yang menimpanya, Onodera tidak dapat melanjutkan latihan dan bahkan terpaksa mengundurkan diri dari panggung drama karena ia mengalami cedera pada kakinya sehingga membuatnya sulit berjalan. Onodera kemudian meminta Shitoge untuk kembali memerankan Juliet karena hari pementasan sudah hampir tiba dan mereka tidak memiliki banyak waktu untuk mencari pemeran penggantinya. Onegai Shitoge-chan. Akhirnya Shitoge mau tidak mau kembali memerankan Juliet. Singkatnya, hari pertunjukan pun tiba di mana seluruh keluarga Yakuza dari faksi Suegumi dan geng Behip datang berbondong-bondong untuk menyaksikan pentas drama yang diperankan oleh Raku dan Shitoge. Keduanya terlihat sangat gugup namun tetap berusaha menunjukkan penampilan yang sempurna. Pada awalnya, pentas drama ini berjalan dengan lancar, namun di luar dugaan, Shitoge mengekspresikan perasaannya sendiri sehingga peran yang ia mainkan sangat berbeda dengan karakter Juliet. Di sisi lain, Raku juga mengungkapkan perasaannya secara tidak langsung, sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Romeo-sama. Namun penonton yang mengira itu semua hanyalah sebuah akting kemudian bersorak karena menganggap penampilan Shitoge dan Raku sangat brilian di atas panggung.
Shitoge dan Raku kemudian menyadari kesalahannya dan kembali ke skenario awal dengan terus bermesraan. Sementara itu, Onodera yang menyaksikan pertunjukan dari belakang tidak bisa menahan rasa cemburu saat melihat pemuda yang disukainya bermesraan dengan gadis lain. Setelah pertunjukan drama selesai, Shitoge kemudian menyuruh Raku untuk menemui Onodera di atap sekolah dan Shitoge akan segera berangkat ke New York malam itu juga. Raku yang tidak mengerti maksud Shitoge kemudian menuju ke atap sekolah untuk membuktikan ucapannya. Benar saja, Onodera ternyata ada di sana sendirian seolah-olah dia telah menunggu Raku. Onodera kemudian mengungkapkan bahwa ia adalah gadis yang membuat janji pernikahan dengan Raku dan menunjukkan sebuah kalung dengan gembok yang sangat cocok dengan liontin Raku. Onodera kemudian mengatakan bahwa dia masih menyukai Raku sampai sekarang. Raku sangat senang karena akhirnya bisa bertemu dengan gadis yang pernah ia janjikan dan berterima kasih kepada Onodera yang masih menyukainya sampai saat ini. Namun Raku harus menolak Onodera karena sekarang ia telah jatuh cinta pada Shitoge dan ia meminta maaf untuk itu. Dengan berbesar hati, Onodera kemudian menerima keputusan Raku karena yang terpenting baginya adalah mengungkapkan kebenaran dan perasaannya secara langsung kepada Raku dan hanya mengharapkan kebahagiaan Raku. Setelah menyadari bahwa ia hanya mencintai Shitoge, Raku kemudian bergegas mengejar Shitoge dengan bantuan para pengawalnya dan juga Marika yang membantunya keluar dari kemacetan lalu lintas sebelum pesawatnya lepas landas dan berangkat ke Amerika Serikat. Namun sekali lagi, apa yang disebut cinta sejati memang harus menghalangi. Raku dan para pengawalnya kemudian dihadang oleh Cloud yang menantang Raku untuk membuktikan cintanya pada Shitoge di bawah todongan senjata. Namun Raku tidak bergeming dan menantang balik Cloud untuk menembakkan pistolnya tepat di kepalanya. Dengan tatapan dingin, Cloud kemudian menarik pelatuk dan menembakkan pistol yang tidak terisi peluru. Akhirnya Cloud pun yakin dan Raku benar-benar mencintai Shitoge dan mengizinkannya untuk mengejarnya. Sementara itu, Shitoge yang telah menaiki jet pribadi ayahnya melihat Raku berlari mengejar pesawatnya yang masih mengintasi landasan pacu sebelum lepas landas. Di udara malam yang dingin dan bersalju, Raku terus mengejar dan memanggil nama Shitoge hingga akhirnya pesawat pun berhenti dan Shitoge turun dari pesawat. Shitoge bermaksud mengejek Raku saat melihat Raku yang belum melepas kostum Romeo-nya. Namun ia menyadari bahwa Raku sangat lelah dan ada sedikit memari wajahnya karena ditinju oleh Cloud. Shitoge kemudian mengatakan bahwa dia bukanlah gadis yang dicari Raku selama ini. Raku kemudian membenarkannya, namun Raku mengatakan bahwa hanya dengan Shitoge ia merasa sangat bahagia. 何しに来たのよ。俺はお前といるのが一番楽しいんだ。 Di akhir film, Raku kemudian menyatakan cintanya pada Shitoge yang disambut dengan ejekan oleh gadis itu dan pelukan serta ciuman hangat di malam yang dingin dan bersalju. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian punya rekomendasi film apa selanjutnya untuk kita bahas, silahkan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.